صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hamda samana li ni'maihi wa ma'adhan min balaihi wa wasilan ila jinanihi wa sababan li ziyadati ihsanihi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi nabiyyi rahmah wa imamil a'immah wa sirajil ummah wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'u sunanahu wa adabah amma ba'da. Ingkang kawula muliakan dumateng para kiai, para ustaz, sahibul hajat, ibu mutmainah sakeluarga ingkang kawula hormati, para tamu undangan walimatul arzi ingkang kawula hormati, mempelai berdua Mas Wildan dan Mbak Nita yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini malam Jumat, malam yang penuh berkah. Kawula lan panjenengan dipun kersakaken sekaligus dipun takdiraken Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, saged sareng-sareng menghadiri undangan Ibu Mutmainah dalam rangka walimatul ursi. Mudah-mudahan rawuhipun kula lan panjenengan wonten panjenengan iki saged bermanfaat, saged menambah wawasan dan pemahaman ilmu kula lan panjenengan, dan mudah-mudahan kawula lan panjenengan rawuhipun kula wonten panggenan iki saged menjadi wasilah, menjadi lumantar kawula lan panjenengan dipun paringi panjang umure, dipun paringi adoh belaine, dipun paringi berkah rezekine, dipun paringi sholih sholihah keturunane, lan dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma. Sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan, tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun maringi petunjuk-petunjuk tuntunan syariat agama Islam. Mudah-mudahan kawula lan panjenengan dipun paringi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti dan mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin tamu undangan walimatul ursi, khususnya mempelai berdua Mas Wildan dan Mbak Nita, bahwa salah satu di antara keistimewaan malam Jumat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan khamsul layalin turaddu fihi ad-da'wah. Ada 5 malam yang apabila kula lan panjenengan donga munajat nyuwun kali Gusti Allah, ini baik persoalan menyangkut masalah dunia Pak,
ataupun persoalan yang berkaitan dengan masalah akhir niki la turadu fihi ad-da'wah. Karena keistimewaan malam Jumat ini Pak, maka dongane panjenengan yang pada malam hari ini kita sampaikan maring Gusti Allah niki boten bakal dipuntolak. Ini adalah di antara salah satu keistimewaan yang tidak bisa didapatkan oleh malam atau hari-hari yang lain. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu hadis itu menyampaikan kesempurnaan dan kemudian kemuliaan malam Jumat itu ini akan lebih sempurna menawi panjenengan itu pada waktu malam Jumat mau suratul kahfi. Barangkali misalnya kulolan panjenengan malam Jumat itu mau suratul yasin kan biasa kita nih. Kita membuat sampai-sampai kan Nabi menyampaikan wong sing apal suratul kahfi ayat 1 sampai 10. Jadi suratul kahfi dari ayat 1 sampai 10 hafal dan kemudian sering dibaca. Niki besok Pak, pada saat waktu menjelang kiamat itu kan tanda salah satu di antara kiamat metune dajjal. Kira mau betul? Niki metune dajjal. Dan salah satu ujian terberat wong niku pada saat waktu metune dajjal niki masalah memegang keimanan Pak. Karena dajjal niki pada saat waktu nanti muncul niki boten suwe, hanya 40 hari. Tapi pada saat kemunculan itu hari pertama itu didawakna kaya setahun, hari kedua didawakna kaya sebulan, hari ketiga didawakna kaya seminggu, dan hari keempat baru 24 jam. Tetapi kemunculan dajjal pada saat itu akan menjadikan wong niku banyak yang murtad, banyak wong sing metu saking agama Islam. Niki karena apa? Karena pada waktu kemunculan dajjal itu kondisi alam dunia ini dalam keadaan paceklik, dalam keadaan itu sangat luar biasa susah. Nah, sehingga kemunculan dajjal niku ngaku pangeran. Jadi wong-wong sing dadi pengikut dajjal niki sak jaluke bakal dinekna. Lah wong lagi ngeli kan jaluke panganan nggih Pak nggih. Tinggal. Lah pada saat itu Pak, khusus wong-wong sing kemudian terbiasa mau suratul kahfi apa maning sampai apal dari ayat 1 sampai 10 dan selalu dibaca, ini pada waktu munculnya besok dajjal Gusti Allah maringi daripada kemudian kekuatan sehingga dajjal tidak akan pernah mereka daya dan tidak akan pernah kemudian menyentuh wong-wong sing kados mekatan. Sampai digambarkan itu wong-wong ke akeh sing kemudian esuke iman sorene murtad, sorene iman esuke kemudian murtad. Ini sambutan luar biasa. Niki dajjal. Lah oleh karena itu untuk membentengi kulolan panjenengan supaya mbuh kapan waktunya dipanggil, itu dianjurkan untuk setiap malam Jumat mau suratul kahfi. Lebih-lebih panjenengan hafal dari ayat 10, ayat 1 sampai 10 kemudian menjadi bacaan yang senantiasa sering dipunwaos. Itu akan menjadi benteng, menjadi daripada pertahanan manakala besuke panjenengan atau siapapun ini bakal mengalami yang kemudian salah satu diantaranya adalah tanda kiamat betune dajjal. Amin amin. Ini barangkali si panjenengan kudu ngertos. Karena saya yakin kalau panjenengan itu mau suratul yasin itu sudah menjadi kebiasaan umumnya kulolan panjenengan, gitu betul. Tapi yang perlu kita angkat itu kebiasaan kulolan panjenengan setiap malam Jumat itu ditambah dengan suratul kahfi. Dan saya yakin wong sing ora biasa maca blekak-blekuk lah suratul kahfi. Gitu betul. Niku. Ini salah satu sing perlu panjenengan mengertosi sebagai salah satu wawasan. Okay. Ini khususnya pas waktu malam Jumat. Nah,
karena itu momentum niki kan mestinya kula lan panjenengan terutama untuk Mas Wildan dan Mbak Nita, okay, bahwa Jumat ini yang jelas dijadikan oleh Allah itu sebagai hari yang istimewa. Sampai ngapunten biasanya kan nangger dina Jumat wong-wong kayak model tukangan libur ya Pak ya. Niki hikmah eta aslinya kayak gini, itu bukan hanya tukang loh. Bahwa dina Jumat ini saking istimewanya angger bisa aktivitas sing kaitan karo masalah dunia udah ditinggalna. Artinya kan itu bukan hanya khusus tuh. Kira betul. Kan Mas kamu bagi kerungu ya. Ya mestinya sampai libur toko itu kita. Aslinya. Kenapa? Karena pada saat waktu dina Jumat itu kula lan panjenengan ngadang rahmat mahfirah Gusti Allah. Karena pada saat itu pula amalan sing kula lan panjenengan lakoni itu tidak sebagaimana biasa, tetapi akan punya nilai dilipat gandakan sampai minimal 10 kali lipat. Jadi kalau misalnya kula lan panjenengan misalnya mau yasin waktu hari biasa nilainya 1, pada waktu hari Jumat atau malam Jumat nilainya 10. Tapi aja kemudian lalu nyungkapan maca yasin hari dina Jumat baik boten. Nah saya ya sebelum dina. Ini sing perlu kula lan panjenengan paham. Para hadirin tamu undangan walimatul urus ingkang kawula hormati. Pun iki ngaos pengajian sing kaitan kali pengantin. Bahwa ternyata Pak, wong duwe anak wadon, ini bisa menjadi salah satu junnah minanar, bisa menjadi wasilatun ilanar. Jadi rumah sih teman-teman Mas Mama. Kami anak wadon ini pirang-pirang ya. Tadi us mentas. Artinya begini, ternyata wong sing diparingi beberapa anak wadon, maka bisa anak wadon itu besuke waktu ning akhirat menjadi benteng wong tuane saking neraka. Tapi juga anak wadon bisa menjadi wasilah wong tuane mlebu neraka. Iki yang pertama. Di dalam hadis Rasulullah SAW kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan begini, man ibtala minal banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kana lahu sitron minan nar. Itu maknanya Mas Mahmud. Man ibtala minal banat, barang siapa yang nanti menanggung beberapa anak perempuan. Pada waktu kanjeng Nabi menyampaikan itu, kanjeng Nabi menyebutkan 3 banat, pakainya kalimat jamak. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan menanggung beberapa anak perempuan disampaikan 3, anak sing protes. Protesnya lah kanjeng Nabi hari kali sakit ngomong boteknya gue. Pada saat itu kanjeng Nabi kemudian menyampaikan boleh. Setelah itu kemudian kanjeng Nabi terdiam. Artinya sekalipun toh teks hadisnya mengatakan barang siapa sing ketanggungan anak perempuan jumlahnya 3 ke atas, lah gue kemudian anak sahabat sing protes, kalau 2 bagaimana kanjeng Nabi? Lah kemudian kanjeng Nabi mengatakan pada fa'ahsana ilaihinna niki sing berat niki Pak, panjenengan itu punya anak perempuan ora pur sekedar dibesarkan mawon Pak, yang berat itu fa'ahsana ilaiha fa'ahsana ilaihina. Ini menurut para ulama bahwa sawise panjenengan itu nggak ada amanat anak-anak perempuan yang jumlahnya ada 3, ataupun kemudian disampaikan ketika sahabat protes itu 2, terus wong tua niki saged bagus. Nah sing bagus ini sing kangelan Pak, karena maksud bagus itu termasuk hakake daripada anak sing pertama pendidikan. Gitu betul. Saya yakin kalau panjenengan pendidikan saya iki wong tua niku mboten wonten sing kemudian ngejono anak ora sekolah di Bang. Tapi itu kan sekolah
formal. Persoalannya itu banyak wong tua sing kemudian mendahulukan sekolah formal tapi abai terhadap pendidikan masalah agama. Niki Pak, sing hisabe panjenengan itu bakal kemudian akhirnya tersendat. Makanya Kanjeng Nabi pernah menyampaikan, saya di zamanun yakunu halaku rajul ala yadi zaujati wa auladi. Akan datang suatu masa di mana hancurnya orang tua itu di tangan anak dan di tangan istrinya. Jadi Mas Mamowe kemudian anaknya misalnya nanti S1, S2 bakal takut. Tapi yang depan jenengan anaknya orang di madrasah Mas. Terus besoknya anaknya dalam ibadah ini buatan sadar ditakut benar. Jadi orang tua itu kangelan Mas. Ditanyakan Pak. Jadi panjenengan itu punya anak, namun bukan sekedar membesarkan kemudian menikahkan. Ini Pak angsana ilahina itu angin nemen gawat temen. Yang pertama mendidik tarbiyah. Tetapi konsep tarbiyah yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu bukan tarbiyah yang dimaksudkan pendidikan secara umum bahwa niki saya. Jadi kan dua anak kemudian diberi pendidikan sampai berapa itu saya. Tetapi dieling-eling Pak sing temenan bahwa kaya gue itu boten bakal ditakoni hisabe. Sing bakal ditakoni hisabe itu ketika putra putri panjenengan ternyata boten paham masalah agama. Ini baru gawat Pak. Makanya tadi saya katakan ya kunu halakun rajul ala yadi zaujati wa auladi. Banyak wong tua besok ning akhirat terjungkal sih mendipak jadi neraka. Gara-gara apa? Gara-gara orang lolos waktu kemudian hisabi bojone, waktu kemudian hisabi anak-anake, ternyata orang lolos ndatik nah akhirnya wong tua niki terjungkal. Makanya Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Konsep pemimpin dalam level rumah tangga itu ya wong tua, baik suami atau istri. Nah kemudian anak itu adalah wong-wong sing kula lan panjenengan pimpin. Lah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anak-anake kula niku besok Pak ini juga akan ditakoni. Kenapa sampean waktu ning alam dunia anak-anaknya durung tuntas paham masalah agama kok kemudian kon merantau di Jakarta? Kenapa? Tidak ada ini. Sementara pemahaman wong tua sing penting kan wis sekolah kemudian lulus kerja di Jakarta ini juga ya, yaitu normatif umum yang terjadi di kalangan manusia. Tapi dieling-eling Pak, wong pe bakale kan mati. Gitu mboten ya? Saya yakin siapapun anggar mati kepengine husnul khotimah, kepengine waktu ning alam kubur oleh nikmat kubur, besoknya waktu ning akhirat mlebu swarga. Kan cita-citane wong ning alam dunia mesti kaya kuwi kabeh. Gitu mboten ya? Tapi semuanya itu kan mesti ana aturane, ana ketentuane Pak. Jadi sing tak bahas itu sing terkait dengan amanah menjadi anak wadon. Fa'ahsana ilaihina ketika dua anak wadon yang pertama dididik sing temenan sampai bisa dihantarkan kemudian dinikahkan dengan tidak ada cacat. Lah gue laka masalah wis pokoke Mas Nam. Sampai wong tua itu menghantarkan putrinya bisa dinikahkan dengan otomatis suami. Wong tua sing kaya iki sing dua anak wadon loro ataupun telu semuanya itu dididik, semuanya itu kemudian istilahnya itu betul-betul diramut dengan Islami, diramut dengan pendidikan agama yang benar. Ini besoknya di dalam hati si kanakan ya bahwa kana lahu sitron minan nar. Sekalipun wong tua pada waktu dipun hisab itu amalnya tidak abot Pak. Panjenengan waktu ditimbang itu sebenarnya amalnya itu orang antep, tapi gara-gara apa? Panjenengan itu gemian dua anak wadon terus dididik sing bener sampai dinikahkan lolos, boten pernah ada masalah. Ya mesti paham maksudnya tidak ada masalah nggih. Berarti beres.
Menikahkan bukan apa-apa, tapi memang menikahkan itu karena sudah kewajiban. Ini sitron minanar, maka panjenengan amale sing yen dudik anake, anak loro ataupun anak telu, itu akan menjadi penutup dari pintu-pintu neraka. Padahal pintu neraka ini wonten itu, wonten neraka hutomah, hawiyah, sa'ir, sakor, wel, kemudian jahim, kemudian wonten neraka lagu. Itu semuanya tertutup. Itu berkah panjenengan waktu ning alam dunia, dua anak wadon, kemudian anak wadone panjenengan didik sing bener sampai kemudian berhasil dinikahkan. Ini yang saya katakan, ketika kulolan panjenengan dua amanat anak wadon itu menjadi wasilah, menjadi sabab panjenengan itu diadohna saking genener. Nah, sing ngerike sing loro Pak. Yang kedua, kalau yang pertama dua anak wadon itu akan menjadi sebab panjenengan itu tertutup pintu neraka, sehingga pintu neraka ini tertutup, ya otomatis panjenengan tempatnya ning surga. Lagi sing nomor di dalam keterangan ini ada kelompok salah satu haramallahu alaihim al-jannah. Ada 3 kelompok yang dihalang-halangi untuk lebih surga. Orang ini babar pisan, Pak. Sekalipun wong niku waktu ning alam dunia amale niku yo Pak. Amale itu abot. Tapi malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wis ku wong kaya jago mudah mlebu surga. Haramallahu alaihim al-jannah. Tertutup pintu surga kanggo wong kuwi. Ini ternyata Pak, wong sing kemudian diharamkan untuk masuk surga sebab dan kemudian akibatnya bukan karena amalnya Pak. Eling-eling dia wong tua saya itu niki gawat temen ke. Jadi 3 kelompok yang dihalangi untuk masuk surga itu bukan karena dia itu waktu ning alam dunia duweni maksiat sing gede nemen atau pernah melakukan perbuatan dosa sing gede nemen. Ternyata penyebab orang itu pada saat waktu ning kono dihalangi malaikat untuk mlebu ning surga, pada dasarnya wong kemudian waktu amale gede, amale kemudian ada, otomatis kan jatahe ning surga. Kan mestinya kan semangatnya dipanggil. Itu boten saja. Ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Salah satu di antara salah satu haramallahu alaihim al-jannah itu ad-dayus. Nah, para ulama itu menafi ad-dayus alladzi yuqiru fi ahli al-khabasa. Wong tua alladzi itu isinya wong tua al-walid. Yuqiru fi ahli al-khabasa. Wong tua sing nain kesempatan, wong tua sing membiarkan anak wadon iki nglakoni perbuatan sing ora bener. Bahkan ketika panjenengan itu kemudian terjadi anak wadon nglakoni perbuatan yang ora bener, wal ismu bainahuma, dosane itu dibagi loro Pak. Ya sing nglakoni karo wong tua. Itu kalau wong tuanya itu memberikan kesempatan ataupun wong tuanya itu tidak istilahnya melarang, ada pembiaran. Ya wis gampang lah contohnya pirang-pirang Pak. Makanya dua anak wadon itu jadi bisa menjadi penutup pintu surga, bisa jadi penutup pintu neraka, bisa dadakan pintu surganya tertutup. Ini gitu. Nah makanya panjenengan ketika dua anak wadon didik sing sak korete temenanan, diarani kemudian kuno, diarani kemudian ora gaul, ora apa-apa Pak. Tangga tepis miring mungkin kayongannya anak wadone bebas, kalau itu kayak tanduan yang bengi oke. Dan jenengan tak kan terus barisa dikerem atau agar tas ngaji kemudian sore rumah, ini hebat nih. Tas sekolah orang di rumah hebat nih. Kenapa? Niki kaitannya duduk persoalan menyangkut hal yang terjadi maring anak wadone panjenengan, tapi nasib panjenengan besok waktu ning akhirat Pak. Karena sekali lagi kalau apa terjadi maring bocah wadon, kemudian bocah wadon lakoni perbuatan sing ora bener, wis dosane dibagi loro. Ketika panjenengan memberikan fasilitas, akhirnya terjadi sing akhirnya panjenengan sekalipun wong sing ahli ibadah ini terhalang untuk masuk ke surgane Gusti Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan kula lan panjenengan sing lagi diparingi amanat anak wadon nggih,
terutama sing durung mentas Pak, nggak sing wis mentas takaruan oke. Kita bahasanya sing esi jadi tanggungan wong tua, tolong dijaga Pak. Angger kepengen panjenengan besuke karena berkah didik anak wadon itu malah bisa jadi sebagai dari penghuni surga. Tapi angger wong kue ngemprah pokoknya intine wis pokoknya ngemprah nemen wis panjenengan ibadah kayo ngapa baik ya. Hisabnya itu akan nanti ya terpental gara-gara tidak lolos pada waktu kemudian dihisab yang berkaitan dengan keluarga terutama anak wadon. Oleh karena itu mudah-mudahan kululan panjenengan setelah mendengar apa yang tadi saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk introspeksi kita bahwa bagaimanapun amanah Gusti Allah itu betul-betul harus kita perjuangkan. Memang apa bahasanya nggak kemudian mungkin orang kaya kanca batir ya diarani kolot, diarani kunang itu membuat enggak. Saya yakin seperti itu, diarani kuper mungkin. Kenapa pun misalnya si dia rek-rekan apa maning malam minggu ya. Tapi panjenengan itu sering jero bae. Pan nonton TV, pan HP dan segala macam ora apa-apa. Sing penting aja itu. Terus anggota sekolah wis pokoknya aja malu. Memang angel Pak. Tapi besok panjenengan akan memetik buahnya, yaitu akan menjadikan sing anak wadon model kaya kue itu akhirnya menjadi penghalang wong niku mlebu untuk masuk neraka. Mengatakan wonten khilaf wonten salah kula pun aku dipun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.